pasca persitegangan Israel dengan beberapa negara di wilayah Timur Tengah. Tampaknya di tahun 2021 ini, militer Israel juga telah kembali bergerak untuk melakukan aksinya di berbagai titik wilayah yang diklaimnya sebagai bagian dari milik Israel, atau yang lebih tepatnya adalah wilayah jajahan Israel di wilayah Timur Tengah saat ini. Dengan kembalinya Israel untuk melakukan aksi penyerangan terhadap beberapa negara di kawasan Timur Tengah dan hingga berujung dengan kecaman beberapa negara di dunia, sehingga gencatan senjata harus dilakukan antara Israel dan Palestina baru-baru ini. Namun, di sisi lain, berjalannya aksi gencatan senjata antara Israel dan Palestina ini tentunya tidak terlepas dari peran Indonesia sebagai bagian dari negara perserikatan bangsa-bangsa, serta mendesak Israel yang semakin memperluas wilayah kekuasaannya dan penyerangan atau pergerakan militer mereka terhadap rakyat Palestina atau beberapa negara Arab lainnya. Sementara itu, walaupun militer Israel kerap kali disebut-sebut sebagai negara yang memiliki pasukan elit terbaik di dunia, namun tentunya jika berhadapan dengan tentara nasional Indonesia, tentara Israel kerap kali dipecundangi ketika berhadapan langsung dengan militer Indonesia di wilayah Timur Tengah. Hal tersebut terbukti dengan beberapa lansiran sumber media informasi terkait jika tentara nasional Indonesia kerap kali menggagalkan setiap aksi penyerangan militer Israel yang jelas-jelas telah dilengkapi dengan alutsista tempur dan hingga pengiriman pasukan terbaiknya untuk melakukan penyerangan di wilayah perbatasan antara Israel dan beberapa negara Arab lainnya di Timur Tengah. Di sisi lain, militer Indonesia yang tergabung di kontingen Garuda atau Satgas Unifil untuk wilayah Timur Tengah sebagai pasukan yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terhitung sudah 3 kali membuat militer Israel kehilangan akal dalam melancarkan serangannya tersebut. Berdasarkan lansiran beberapa sumber media informasi terkait, jika saat itu sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas atau Satgas Indobet 23O Unifil menghadang laju dari ketiga tank tempur Merkava milik Angkatan Bersenjata Israel yang diduga hendak melakukan penyerangan terhadap tentara Lebanon yang sedang melakukan penjagaan di wilayah tersebut. Menurut media informasi terkait, adapun peristiwa itu terjadi di wilayah Temporary Point atau TP Area 35 dan TP Area 36 Lebanon Selatan pada Rabu 10 Maret 2021 kemarin. Selain itu, di dalam pernyataan Komandan Satgas 23O Unifil, yaitu Kolonel Infanteri Amril Haris Isa Siregar, menjelaskan bahwa penghadangan Satgas Unifil TNI terhadap ketiga tank Merkava Israel bersama beberapa tentaranya terjadi ketika personel tengah menjalankan patroli rutin untuk meredam ketegangan di wilayah perbatasan antara Lebanon dan Israel. Saat itu, personel TNI melihat 3 tank Merkava milik Israel yang diduga hendak bersitegang dengan tentara Lebanon atau dikenal dengan Lebanese Armed Force atau LAF. Pasalnya, situasi di Blue Line atau garis demarkasi yang membawai wilayah Lebanon dan Israel saat itu kian semakin mencekam karena wilayah tersebut adalah wilayah yang kerap kali terjadi persitegangan antara kedua negara. Bagaimana tidak, Israel yang tidak terima dan merasa wilayah tersebut adalah milik mereka telah berulang kali melakukan aksinya dan hingga pengiriman tank tempur Merkava Israel. Namun aksi yang seringkali dilakukan oleh Israel di wilayah tersebut tidak jarang diketahui oleh Satgas Unifil TNI yang sedang menjalankan tugas perdamaian di wilayah Blue Line atau perbatasan antara Israel dan Lebanon, sehingga TNI mampu meredam di setiap aksi-aksi tentara Israel ketika hendak melakukan penyerangan terhadap tentara Lebanon. Sementara itu, di sisi lain, selain penyerangan militer Zionis Israel terhadap Lebanon di TP35 dan TP36 Blue Line yang pernah digagalkan oleh TNI,
para prajurit TNI Indonesia sebagai pasukan perdamaian atau Satgas Indobed juga pernah secara heroik membebaskan bocah Libanon yang berusia 15 tahun yang telah ditahan oleh tentara Zionis Israel. Adapun aksi heroik yang begitu gagah berani di dalam menjalankan tugasnya sebagai pasukan perdamaian di wilayah Timur Tengah tersebut disampaikan dalam kutipan buku Kopassus untuk Indonesia. Saat itu personel Satgas Unifil dari Indonesia, yaitu Batalion Indobed bernama Mayor Yuda Airlangga dari Kopassus yang tergabung dalam kontingen Garuda 13A yang telah menjalankan misi sebagai pasukan perdamaian di Libanon, pernah melakukan diplomasi dengan militer Israel yang menangkap bocah berusia 15 tahun. Menurut lansiran sumber media informasi terkait, bocah itu ditangkap oleh pasukan Zionis Israel karena melempari batu para tentara Zionis Israel di wilayah perbatasan antara Libanon dan Israel. Namun, pasukan perdamaian TNI Indonesia yang mengetahui akan hal tersebut mendatangi markas Israel agar membebaskan bocah yang melempari tentara Israel. Setelah melalui dialog selama 4 jam, akhirnya tentara Israel setuju membebaskan bocah Libanon 15 tahun itu. Walaupun selama negosiasi berlangsung, tentara Zionis Israel selalu menodongkan senjata kepada TNI Indonesia. Namun para pasukan Garuda tidak gentar dan berhasil menyelamatkan anak tersebut tanpa pertumpahan darah antara kedua belah pihak. Walaupun militer Israel dikenal sebagai pasukan yang kerap kali melanggar hak asasi manusia dengan menindas siapa saja yang dianggap sebagai musuh mereka. Namun, di sisi lain, aksi heroik pasukan perdamaian TNI Indonesia sebagai pasukan perdamaian di Libanon yang mendatangi markas Zionis Israel untuk melepaskan bocah Libanon yang dijadikan sandera oleh pasukan Israel. TNI Indonesia juga pernah menjadi sorotan media dunia internasional karena dengan gagah berani menggagalkan peperangan di wilayah perbatasan Timur Tengah antara pasukan Zionis Israel dan Libanon yang dilengkapi tank tempur dan roket penghancur. Adapun peristiwa yang menegangkan tersebut terjadi pada tanggal 2 Juni 2020 lalu, di mana saat itu pasukan militer Israel yang dilengkapi tank tempur dan beberapa senjata lainnya telah siap masuk atau menerobos ke wilayah perbatasan atau area Blue Line untuk melakukan penyerangan terhadap Libanon dan sekaligus memperluas wilayah jajahan tentara Zionis Israel terhadap beberapa negara-negara Arab di wilayah Timur Tengah. Namun, Satgas Unifil Indobed yang mengetahui akan hal tersebut, para prajurit TNI Indonesia yang bertugas sebagai pasukan perdamaian telah bergegas untuk mencegat pergerakan tentara Israel, serta tampak terlihat gagah berani menghadang pergerakan tentara Israel yang sudah siap untuk melakukan pertempuran di saat tank Markava milik Zionis Israel mengerahkan moncongnya terhadap target mereka. Namun, pasukan Libanon berusaha menghalau perbatasan serta dibantu dengan kehadiran seorang prajurit TNI yang begitu terlihat tenang mengibarkan bendera pasukan perdamaian yang menunjukkan identitas TNI Indonesia untuk selalu konsisten menjaga perdamaian di wilayah Timur Tengah. Selain itu, yang menjadi perhatian media internasional di saat persitegangan antara militer Zionis Israel dan militer Libanon adalah ketika para prajurit TNI Indonesia dengan sengaja menggantungkan senjata mereka di belakang sebagai tanda peringatan perdamaian. Akhirnya, negosiasi cerdik TNI di sela situasi yang memanas tersebut berjalan dengan baik dan pasukan TNI berhasil meredakan ketegangan antara kedua negara yang sama-sama telah bersiap untuk melakukan pertempuran dengan peralatan senjata dari masing-masing negara di wilayah perbatasan Blue Line Libanon. Sementara itu, di sisi lain, jika kita melihat kemampuan dan kehebatan antara pasukan militer Israel dan pasukan tentara nasional Indonesia,
tentunya memang sudah tidak dapat diragukan lagi dari kemampuan ataupun strategi tempurnya di dalam menjalankan misinya sebagai pasukan perdamaian. Hal tersebut wajar saja jika kita beranggapan para pasukan militer Indonesia lebih unggul dibanding militer Israel, baik secara analisis maupun dari data yang real. Misalkan saja saat ini Israel berada pada posisi urutan ke-20 dengan kekuatan militer dunia menurut daftar Global Firepower. Sementara Indonesia sendiri berada pada urutan ke-16 dengan daftar sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer tempur yang sangat berpengaruh baik secara alutsista maupun kemampuan individual dari para prajurit TNI Indonesia.